Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tarpush TV. Pada video kali ini saya akan membacakan untuk Anda buku yang berjudul Zero to Hero karya Sholikin Abu Izzuddin bagian ke-12. Persepsi ibadah dan amal soleh. Di kalangan ahli kitab Yahudi, ibadah, kebajikan, dan ketakwaan itu dipersepsikan pada perhatian seseorang terhadap simbol-simbol, upacara-upacara, seremonial, atau ritual tertentu. Sehingga kala Rasulullah SAW mengubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, mereka melihatnya sebagai sebuah kenaifan. Coba kita simak surat Al-Baqarah ayat 143 berikut. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Ini salah satu bentuk tes case iman. Siapakah yang taat kepada Rasul dan siapakah yang membelot? Sebagaimana juga dalam peristiwa Isra Mi'raj, sehingga ada beberapa orang yang kembali murtad karena tak percaya apa yang dijalani Nabi dan terprovokasi oleh dedengkot kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, dan konco-konconya. Beda banget dengan sikap Abu Bakar yang menerima bulat tanpa reserve, taken granted, karena yakin bahwa apa yang dibawa sahabatnya pasti benar, tak mungkin ada kedustaan sedikit pun. Untuk menanamkan persepsi yang benar terhadap kebaktian, Allah memaparkannya dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu adalah kebaktian orang-orang yang beriman kepada Allah hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat Ali Imran ayat 92 juga dipaparkan nilai kebaktian. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Maka dalam mengubah cara pandang tentang sesuatu, kita mesti berani melakukan perubahan persepsi secara mendasar seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membentuk persepsi yang benar tentang ibadah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Jarir tentang kisah masuk Islamnya Adi bin Hatim At-Ta'i yang sebelumnya beragama Nasrani. Suatu hari Adi bin Hatim datang ke Madinah dan orang-orang pun membincangkan tentang kehadirannya. Lalu ia mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sementara di lehernya tergantung kalung salib dari perak. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Maka
Adi berkomentar, sesungguhnya mereka tidak menyembah rahib-rahib itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benar, tetapi mereka itu telah mengharamkan atas pengikut-pengikutnya yang halal dan menghalalkan kepada mereka yang haram, sehingga para pengikut itu menuruti mereka, maka itulah penyembahan mereka terhadap para rahib. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Persepsi kehidupan dan kematian. Ini persoalan cukup mendasar yang kita harus berani melakukan perubahan di dalamnya, sebab cara pandang yang salah bisa berakibat pada penyikapan yang keliru. Sebagian orang mengira bahwa orang yang dibunuh di jalan Allah itu telah mati seperti matinya orang-orang yang biasa. Maka Al-Quran menolak pemahaman demikian dan mengedepankan persepsi baru, yaitu dalam firman Allah Azza wa Jalla, dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Quran Surat Ali Imran ayat 169. Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 154. Kematian seseorang bisa jadi sebagai skenario Allah untuk menghidupkan orang lain berupa hidayah iman, sebagaimana kisah Ashabul Ukhdud. Kisah ini menggambarkan makna kemenangan berawal dari syahidnya penyeru dakwah. Setelah syahid, tumbuhlah sambutan manusia yang berbondong-bondong mengikuti jalan yang ditempuhnya. Dalam kisah tersebut, seorang pemuda selalu terlepas dari percobaan pembunuhan atas perlindungan Allah. Akhirnya raja berkata, apa sesungguhnya yang terjadi? Allah telah melindungi aku dari mereka. Jawab pemuda itu, sesungguhnya Baginda tidak akan bisa membunuh saya sehingga Baginda melakukan apa yang hamba perintahkan. Maka Baginda dapat membunuh hamba, tetapi jika tidak, Baginda tidak akan dapat membunuh hamba. Lalu apa perintahmu? Tanya sang raja. Baginda kumpulkan rakyat di suatu tempat, kata pemuda itu. Lalu saliblah hamba di atas sebatang pohon dan ambillah satu anak panah dari kantong hamba, kemudian katakanlah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, Rabb pemuda ini. Jika Baginda melakukan hal itu, niscaya Baginda dapat membunuhku. Sang raja pun akhirnya melaksanakannya. Lalu diletakkanlah anak panah itu di busurnya, kemudian ia bidikkan sambil berucap, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, Rabb pemuda ini. Anak panah itu melesat dan mendarat tepat mengenai pelipis matanya, dan pemuda itu meletakkan tangannya pada anak panah itu. Akhirnya ia pun gugur. Kemudian orang-orang berkata, kami beriman kepada Rabb pemuda itu. Maka dikatakan kepada raja, tidakkah Baginda melihat apa yang Baginda takutkan? Sungguh hal itu telah terjadi. Rakyat seluruhnya telah beriman kepada Rabb pemuda itu. Maka sang raja memerintahkan kepada para pengawalnya untuk mencari tempat yang rata, dan di tempat itulah digali beberapa parit dengan dinyalakannya api di dalamnya. Akan tetapi di luar dugaan, mereka pun berlomba-lomba dan saling mendorong untuk menyemburkan diri ke dalam parit api tersebut, hingga tibalah giliran seorang wanita dengan bersama anaknya yang sedang disusuinya. Ia tampak ragu ketika sudah mendekati api, akan tetapi dengan takdir Allah, bayinya justru berkata, bersabarlah wahai ibunda, karena engkau berada di atas kebenaran. Kisah nyata ini disarikan dari hadis riwayat Muslim nomor 3005 dari Suhaib radhiyallahu anhu. Kematian bukan akhir dari segalanya. Ia adalah awal di kehidupan nyata, menjadi pembuka hati yang buta, pembuka hidayah orang yang tersesat, dan menghidupkan jiwa yang terlena. Kematian Hasan al-Banna membuka mata dunia dan menggugah iman Sayyid Qutb. Kematian Sayyid Qutb membuka mata hati para al-gujunya dan menambah keharuman dakwah hingga semakin luas ke seluruh dunia.
Kematian Kiai Haji Zainal Mustafa di Jawa Barat mengobarkan semangat jihad melawan penjajahan Jepang. Para pahlawan sejati sesungguhnya tak pernah mati apabila mereka telah menorehkan prestasi untuk menjadi saksi dan diwariskan hingga di akhirat nanti. Maka siapkan diri untuk mencari mati, karena disitulah tersimpan kehidupan yang sesungguhnya. Abu Bakar As-Siddiq berpesan, "Nak, carilah kematian, niscaya kan kau temukan kehidupan di dalamnya." Sukses dan ujian. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Dihampari jalan menuju surga dengan perkara-perkara sulit yang dibenci, dan dihampari jalan menuju neraka dengan syahwat keindahan yang melenakan. Hadis riwayat Bukhari. Sebagian orang mengira jalan keimanan menuju surga itu didaburi mawar, melati, dan semerbak aroma menawar. Tiada lagi fitnah di dalamnya, tiada tekanan, siksaan, rintangan, halangan, tribulasi, teror, intimidasi, dan sebagainya. Kebanyakan orang mengira sukses itu seperti melewati jalan tol, bebas hambatan. Maka ketika melewati rute yang seolah enggak sampai-sampai juga, jangan gelisah dan sedih. La tahzan, innallaha ma'ana. Karena Al-Quran telah dengan tegas menepis persepsi yang salah tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 1 sampai dengan 3. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Para sahabat pun pernah salah persepsi. Mereka mengira kemenangan akan mudah diraih, tergesa-gesa untuk memetik buah. Bagaimana Nabi menyikapi? Dari Khabbab bin Al-Arq radhiyallahu an, ia berkata, kami mengadu kepada Rasulullah SAW yang ketika itu beliau sedang menjadikan kainnya sebagai bantal di bawah Ka'bah. Lalu kami berkata, tidakkah engkau meminta pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau mendoakan kami? Beliau kemudian bersabda, sungguh telah ada orang yang hidup sebelum kamu, seorang laki-laki yang ditanam ke dalam tanah, lalu dibawakan gergaji dan diletakkan di kepalanya, maka digergajilah dirinya menjadi dua dan disisir dengan sisir dari besi sehingga dagingnya rontok terpisah dari tulangnya, tetapi ia tidak membuatnya berpaling dari agamanya. Demi Allah, Allah benar-benar akan menyempurnakan perkara din ini sehingga penunggang kuda yang berjalan dari Sana'a menuju Hadramaut tidak takut kecuali kepada Allah dan kepada serigala yang bakal memangsa kambingnya, tetapi kalian tergesa-gesa. Hadis riwayat Bukhari. Begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu optimis untuk menang. Padahal saat itu kondisi beliau dan para sahabat benar-benar menderita teramat menyakitkan. Justru disinilah iman dan keyakinan bicara untuk melahirkan kemantapan jiwa, meraih hidup mulia. Demikian juga saat penggalian parit dalam perang Khandaq, Rasul sangat optimis
akan terbukanya kekaisaran Kisra yang megah. Inilah Islam, inilah jalan sukses, pintu bahagia dunia akhirat. Khabbab bin Ad datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disegerakan kemenangan zahir, tetapi beliau justru memaparkan nilai sabat, keteguhan, meminta para sahabat untuk siap menanggung resiko, tegar menempuh tantangan dan penderitaan dengan taruhan nyawa sebagai tebusan. Hidup adalah pilihan, dan setiap pilihan mengandung resiko. Kemenangan tidak datang tiba-tiba dan bisa terwujud dalam bentuk yang lebih besar dari yang kita pikirkan, berupa tegaknya Islam di masa datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah, demi Allah, Allah benar-benar akan menyempurnakan perkara agama ini. Kemenangan bersyarat setelah terrealisasinya sabat, kekokohan jiwa dan kesabaran. Allah menegaskan ini supaya kita selalu optimis untuk meraih kemenangan. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Maka jadilah pribadi yang asbatuhum mauqifan, yang paling kokoh dan tegar dalam sikap-sikapnya. Islam melarang sikap tergesa-gesa, dan prestasi akan diraih secara bertahap sesuai sunatullah, dan dibutuhkan kinerja profesional dalam segala hal. Adapun hasil dan kesuksesan itu rahasia Allah. Kita dituntut untuk menyelaraskan usaha dan ikhtiar dengan cara mulia. Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Mengubah persepsi untung rugi. Sebagian manusia mengira kebahagiaan, kesejahteraan, keberuntungan, dan kemenangan itu terletak pada pencapaian harta kekayaan yang melimpah. 3 T, harta, tahta, wanita, atau 3 P, power, position, dan property. Pandangan ini berputar hanya pada masalah materi duniawi. Sukses diukur dengan atribut duniawi, pangkat, kekayaan, gengsi, bahkan sampai jenis kendaraan, model potongan rambut, sampo, sabun, atau bahkan kebiasaan hedonis seperti merokok dan minuman keras. Contoh, Anda layak dapat bintang, ardat, kenikmatan sukses, dan lain-lain. Nilai sukses menurut Islam diukur pada kemampuannya menjaga fitrah, lahir suci dan kembali suci. Orang yang bahagia dan benar-benar beruntung adalah yang dapat memberikan kebaikan paling banyak. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran Surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Quran Surat Az-Zumar ayat 15. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta untuk dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 3. Kecelakaan besarlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.
Quran surat Al-Humazah ayat 1 sampai dengan 3. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Quran surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 7. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang-orang yang habis semua kekayaannya dan perhiasannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang di hari kiamat dengan pahala sholatnya, pahala puasa, dan pahala zakat. Tetapi di samping itu ia mencaci maki sana sini, memukul si anak. Maka diambillah kebaikannya dan kebaikan yang ada untuk mengganti kejahatannya, dan apabila telah habis kebaikannya padahal belum terbayar semua tuntutan orang-orang yang lainnya, maka diambillah semua kejahatan orang-orang yang pernah ia aniaya untuk ditimpakan padanya, kemudian ia diseret untuk dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Inilah cara Nabi meluruskan persepsi untung rugi pada saat manusia mengukur sukses dan gagal dari sisi materi duniawi, tetapi Rasul menanamkan konsep terbalik. Iman yang sempurna tidak berdiri sendiri, tetapi selalu terkait dengan ibadah, amal soleh, dan akhlak. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Inilah parameter Islam, agama yang sempurna, syamil mutakamil, peduli pada setiap aspek kehidupan. Mari sobat, kita tampilkan dan terjemahkan iman dalam ibadah, akhlak mulia, dan kasih sayang. Islam melarang menzolimi sesama karena akan berdampak luas di dunia dan di akhirat. Karena pengadilan Allah adalah sebenar-benarnya keadilan. Kalau saja manusia lepas dari pengadilan dunia, niscaya di akhirat ada perhitungan Allah. Mengubah persepsi tentang dunia. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Itu kata Ahmad Albar dengan kebesnya. Sebagian manusia memandang dunia adalah segalanya. Kaulah segalanya bagiku, kata mereka. Dunia menjadi ultimate goal, tujuan tertinggi yang dinanti-nanti. Berbagai cara pun digelar, waktu dihabiskan untuk dosa, kedurhakaan, dan kemaksiatan. Ia baru sadar dan mohon dikembalikan ke dunia untuk beramal setelah ia mati. Inilah keluhan dan sesalan para pecundang. Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, niscaya aku akan beramal soleh untuk memperbaiki apa yang telah aku sia-siakan. Itulah akibat salah persepsi, berbuah salah motivasi, berbuah salah langkah, dan berakhir dengan bunuh diri, yakni mati sebelum mati, hidup tanpa arti karena lupa tujuan yang hakiki. Seperti peringatan Nabi, perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingatnya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari. Manusia seperti inilah yang disebut oleh Sayyid Qutb mayat berjalan atau bangkai hidup. Maka mari kita simak apa nasihat lelakuan dari simbah-simbah kita. Tak jenter lolo lobah, wong mati ora obah. Yen obah medeni bocah, yen urip kanggo ngibadah. Dulu kelanjutannya adalah yen urip golek duit. Itu dulu waktu para simbah hidup susah, hidup hanya untuk cari duit biar bisa hidup. Sekarang lebih visioner, harus rajin ibadah. Karena itulah milikilah persepsi yang sahih dan waqti, benar dan gamblang. Perilaku sebagai aktualisasi persepsi yang dimiliki. Kesalahan persepsi berakibat salah sikap, sehingga endingnya pun salah kaprah. Allah Azza wa Jalla berfirman,
kehidupan dunia ini tiada lain hanya permainan dan hiburan, sedang tempat di akhirat itulah hidup yang sebenarnya, andaikan mereka mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanya sekedar permainan, hiburan, dan hiasan, kebanggaan, membanyak-banyakkan harta dan anak buah. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Hai sekalian manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kamu terperdaya oleh kehidupan dunia ini, dan janganlah kamu tertipu oleh suatu penipuan sehingga terlupa pada Allah. Quran Surat Luqman ayat 33. Sebenarnya kehidupan dunia ini tidak lain hanya kesenangan yang memperdaya. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Nilai dunia dalam pandangan Nabi. Untuk lebih lega dalam memandang dunia dan menempatkannya sesuai proporsinya, mari kita simak bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan dunia dalam berbagai hadis. Dunia adalah setitik air di tengah lautan. Al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, tiadalah perbandingan dunia ini dengan akhirat kecuali seperti seorang yang memasukkan jarinya ke dalam lautan luas, maka perhatikanlah yang tersisa. Hadis riwayat Muslim. Dunia lebih hina dari bangkai kambing kuper. Dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina dalam pandangan Allah daripada bangkai kambing kuper dan cacat ini dalam pandangan kalian. Hadis riwayat Muslim. Dunia adalah penjara mukmin dan surga bagi kaum kafir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan sebagai surga bagi orang-orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Dunia ibarat sayap nyamuk. Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, andai kata dunia ini bernilai di sisi Allah sebesar sayap nyamuk, niscaya tidak akan diberikannya kepada orang kafir meski hanya seteguk air. Hadis riwayat Tirmidzi. Dunia ini terlaknat kecuali zikrullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa dunia terkutuk dan semua yang ada di dalamnya terlaknat kecuali zikrullah dan segala apa yang serupa atau sederajat dengan itu, dan orang alim yang mengerti serta orang yang mempelajari. Hadis riwayat Tirmidzi. Hiduplah di dunia laksana musafir. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW memegang bahuku sembari berkata, jadilah engkau di dunia ini bagaikan orang asing atau orang yang dalam perjalanan. Ibnu Umar sendiri berkata, jika engkau berada di waktu sore, maka janganlah mengharapkan akan hidup sampai pagi, dan jika kamu pada waktu pagi, janganlah menantikan sore. Pergunakanlah masa sehat itu untuk bekal masa sakit dan masa hidup untuk bekal kematian. Hadis riwayat Bukhari. Zuhudlah terhadap dunia. Dari Abul Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an yang berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang jika aku lakukan maka aku dicintai oleh Allah dan manusia. Nabi SAW menjawab, zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain, niscaya setiap orang cinta kepadamu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan lainnya hadis hasan. Menatap orang yang berada di bawahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, lihatlah orang yang lebih menderita yang berada di bawahmu, dan janganlah melihat
orang yang ada di atasmu, karena demikian itu lebih tepat supaya orang tidak meremehkan nikmat karunia Allah kepadamu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapkan bekal kematian. Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mengoreksi dirinya dan mempersiapkan amal untuk bekal sesudah mati, dan orang yang bodoh adalah yang selalu menurutkan hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Tidur yang berpahala. Sesungguhnya aku mencari pahala pada waktu tidurku sebagaimana aku mencarinya pada waktu terjagaku. Pesan Mu'adz bin Jabal kepada Abu Musa al-Ash'ari agar tidak merugi. Hari-hari adalah lembaran baru untuk goresan amal perbuatan. Jadikanlah hari-harimu syarat dengan amalan yang terbaik. Kesempatan itu akan segera lenyap secepat perjalanan awan, dan menunda-nunda pekerjaan tanda orang yang merugi. Dan barang siapa bersampan kemalasan, ia akan tenggelam bersamanya. Ibnul Jauzi Al-Muhdish halaman 382. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.